Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 28 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kecelakaan maut terjadi di Merak, Kota Cilegon, Banten. Seorang ayah dan anak perempuannya tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi terlibat tabrakan dengan minibus. Sementara di Pasuruan, sebuah truk kontainer menabrak beberapa kendaraan dan 7 rumah warga. 4 orang meninggal dunia. Tangis histeris anak perempuan dari terduga pencuri ayam di Buleleng yang melihat sang ayah meninggal dihakimi massa membuat deretan selebritas juga ikut menangis. Terbaru, polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi main hakim sendiri meski belakangan diketahui bahwa korban bukan pertama kalinya berhadapan dengan hukum. Pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Pasca bentrokan 2 kelompok warga di Matraman Dalam, Jakarta Pusat yang menewaskan 1 orang, perwakilan 2 kelompok yang bertikai bertemu di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin petang. Kedua kelompok sepakat berdamai. Perwakilan warga Matraman menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal dunia. Sementara itu, kuasa hukum korban meninggal dunia meminta pihak dari korban untuk menahan diri dan menghormati proses hukum, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi. Seorang dokter muda ditemukan meninggal dunia di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara itu, tim Inafis Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslap 4 Polri mendatangi lokasi penemuan jasad Sutrimo yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung berinisial FA. Kasus kematian seorang petugas keamanan di Waduk Jatiluhur membuat keluarga korban mendesak polisi untuk mengusutnya hingga tuntas. Polisi menyebut sudah memeriksa 15 saksi terkait tewasnya petugas keamanan tersebut. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini. Kita ke informasi lain, Kota Bandung, Jawa Barat kembali ramai dengan banyaknya aksi begal. Sejumlah masyarakat mengaku gelisah. Berbagai cara dilakukan warganya untuk terhindar dari aksi kejahatan jalanan ini, mulai dari memesan ojek online hingga meminta pengawalan langsung dari kepolisian setempat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE fase kedua. Langkah ini ditempuh untuk mendeteksi dini serta melindungi generasi muda dan kaum perempuan dari paparan paham ekstremisme. Musim kemarau yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 bulan memaksa warga di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Saat sisa tabungan menipis, mereka rela menjual ternak ayam untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Kabar mengejutkan datang dari Bank Sentral. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti ditunjuk menjadi pejabat Gubernur BI sementara usai Peri Warjio mengundurkan diri sebagai Gubernur BI. Peri mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur BI kepada Presiden Prabowo Subianto kemarin. Para siswa Sekolah Dasar Negeri Padahayu II di Kabupaten Pandeglang, Banten bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju sekolah. Sementara itu, karena tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk.
Kabar gembira bagi Anda yang sedang mencari solusi perlindungan finansial masa depan. PT PFI Mega Life Insurance bersama PT Bank Mega Tbk meresmikan kerjasama strategis melalui peluncuran produk Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan atau Magna sebagai solusi perlindungan jiwa yang menawarkan keunggulan pengembalian premi dalam segala kondisi. Ratusan atlet panahan junior dari 29 provinsi bertarung di kejuaraan nasional Junior Archery Challenge 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Ajang ini menjadi wadah pembibitan untuk melahirkan pemanah muda berprestasi. Dampak polusi udara tidak hanya berhenti pada kondisi kesehatan jangka pendek dan ancaman penyakit kronis bagi yang menghirupnya. Polusi udara pun berdampak pada produktivitas para pekerja dan performa dunia usaha. Ratusan warga kembali berunjuk rasa di kota Lviv, Ukraina menuntut Presiden Zelensky mengembalikan Menteri Pertahanan yang diganti. Sementara itu pelaku penembakan dan penyerangan di Berlin akhirnya ditembak mati polisi. Sayangnya informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.